Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini cerita sombong dan takabur. Salah satu penyakit hati dalam diri manusia yang dapat menutup hidayah Allah Ta'ala adalah sifat sombong atau takabur. Orang sombong dalam Islam adalah penyakit yang bisa melanda seluruh lapisan masyarakat, dari yang kaya sampai yang miskin, orang alim dan orang bodoh, yang muslim maupun non-muslim, dan lain-lainnya. Sombong adalah watak utama dari iblis, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sifat sombong memang bisa hinggap pada siapapun, namun yang dominan adalah pada orang yang banyak potensi. Takabur secara bahasa artinya sombong atau membanggakan diri. Orang sombong selalu membanggakan dirinya, sehingga lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah karena karunia Allah semata. Dan karunia itu harus disyukuri, bukan dibangga-banggakan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, takabur adalah sikap merasa dirinya lebih dari orang lain dan memandang rendah orang lain, serta tidak mau taat atau tunduk kepada Allah. Penyebab sikap takabur adalah harta, keturunan, ilmu. Sifat takabur hampir sama dengan sifat ujub, di mana sifat ujub adalah di mana kelebihan dari dirinya adalah atas usaha dirinya sendiri. Sedangkan sifat takabur adalah menganggap dirinya lebih mampu daripada orang lain. Ini ada cerita sombong terselubung. Seorang pria yang sedang bertamu di rumah seorang ketua organisasi tertegun heran ketika melihat sang ketua sedang sibuk bekerjakan sendiri sampah-sampah dan rumahnya sampai besi. Pria itu bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan, Pak Ketua?" Pak Ketua menjawab dengan tersenyum, "Tadi saya kedatangan tamu yang meminta nasihat saya. Saya berikan banyak nasihat yang bermanfaat. Namun setelah tamu itu pulang, saya merasa jadi orang hebat. Kesombongan saya mulai muncul. Oleh karena itu, saya lakukan pekerjaan ini untuk membunuh pekerjaan sombong itu." Sombong adalah penyakit hati yang sering dihinggapi kita semua, siapa saja dan apapun statusnya, orang awam atau tokoh agama, bisa juga dihinggapi penyakit ini. Bahkan di kalangan penceramah pun, benih-benih kesombongan pun kerap muncul tanpa mereka sadari. Di tingkat ke-1,
Sombong disebabkan oleh faktor materi, di mana kita merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatan, lebih rupawan, lebih terhormat dari orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih pemurah, lebih banyak amalnya, lebih bersemangat berjuang dan beribadah, lebih banyak kontribusinya untuk umat, lebih besar dari orang lain berdasarkan apa yang telah dicapai, seraya meremehkan orang lain, mengharap orang lain kurang, lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan kita, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi mudah dilihat. Namun, sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena perbaikan, sulit dilihat. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih batin halus di batin kita. Cobalah setiap hari kita melakukan introspeksi diri. Kadang kita butuh orang lain untuk mengintrospeksi diri kita. Kita juga butuh kritikan, masukan dari orang lain. Mari kita sadari bahwa setiap hal yang baik yang kita bisa, yang kita lakukan, semua adalah karena izin dan pertolongan Allah saja. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepadanya. Semua itu anugerahnya. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kehinaan diri dan kejatuhan yang mendalam. Tetaplah bersabar dan rendah hati. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang, kita tidak membawa apa-apa. Waktu pergi, kita juga tidak membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan berkedudukan. Jangan rendah diri karena miskin dan rendah. Bukankah kita semua tamu di dunia ini? Pada waktunya kita pulang ke akhirat, dan semua milik kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu akan diambilnya. Tetaplah rendah hati, seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri, seberapapun kekurangan kita. Hanya satu kepunyaan kita yang bukan pinjaman, yang akan kita bawa kemanapun kita pergi, yaitu iman dan amal perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.